pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan kabar kalian lebih baik ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Siapa di sini yang bersedia mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, silakan Sofi memimpin doa kita pada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar, berkati pelajaran kami. Semoga berguna bagi kami ke depannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih ya Sofi sudah memimpin doa kita pada hari ini. Coba kalian lihat teman di screen kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Jordi, Elsa. Jordi, Elsa. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya. Sela, Hadir, Bu. Sofi, Hadir. Elsa, Alfa. Jordi. Tidak masuk, Bu. Oh, berarti yang tidak hadir pada hari ini itu 2 orang ya. Ada, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, kalian tahu nggak kenapa Jordi sama Elsa tidak masuk pada hari ini? Apakah ada keterangan atau pemberitahuan dari orang tuanya? Tadi mancing, Bu. Oh, Jordi mancing. Kenapa dia mancing pada jam sekolah? Kenapa nggak nanti sore pulang sekolah gitu? Nggak tahu, Bu. Kalian tidak boleh mengikuti Jordi ya. Itu adalah hal yang tidak baik untuk ditiru. Oke, hari ini kita lanjut ya pembahasan materi kita tentang pertumbuhan dalam Kristus. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Menurut kalian, iman itu kayak apa sih kalau dibandingkan sama sesuatu gitu? Paham nggak kayak dibandingkan dengan tembok, pohon? Ada yang tahu nggak apa? Coba kalian jelaskan atau tunjuk tangan deh. Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa salah angkat tangan ya. Itu nggak ada yang salah kalau jawaban kalian itu salah atau benar. Ada yang tahu nggak? Bu, Silakan Sofi. seperti pohon, api, benih, cahaya, dan air, Bu. Oke, terima kasih Sofi sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Sofi. Oke. Jika dibandingkan dengan sesuatu itu seperti pohon, api, benih, cahaya yang dijawabkan oleh Sofi tadi. Nah, sekarang coba anak-anak bayangin kalau kalian itu jadi benih, kalau nggak disiram, tumbuh nggak? Nggak, Bu. Benar. Kalau mau tumbuh jadi pohon yang kuat butuh apa aja? Ada yang tahu nggak? Kalau mau jadi pohon terus dia tumbuhnya mekar, ada buahnya, butuh apa? Apakah butuh nutrisi? Air. Benar sekali, jawabannya sangat benar dan sangat tepat. Nah, sama kayak iman kita. Kalau kita nggak menyiram iman kita dengan doa, sabda Tuhan, komunitas, kasih yang bertumbuh. Dan hari ini kita juga mau belajar bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam Kristus. Mau bertumbuh dalam Kristus enggak? Mau. Baiklah, kita lanjut ya. Baiklah anak-anak, pertumbuhan rohani adalah proses di mana kita semakin mengenal, mengasihi, dan menyerupai Kristus. Seperti pohon yang tadi Sofi bilang, dia akan sehat kalau dia disiram, dirawat,
buah-buah roh. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama kalian. Apa artinya pertumbuhan dalam Kristus? Ya Bu, Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam Kristus? saya Baik, Sofi silakan menjawab. bertumbuh dalam Kristus berarti mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, hidup semakin menyerupai Kristus dalam pikiran dan perkataan. Mantap. Ada jawaban yang lain? Tidak tahu Bu. Oh, tidak ada. Baiklah, tepuk tangan untuk Sofi. Baiklah, anak-anak sekalian, bertumbuh dalam Kristus itu berarti proses di mana seseorang yang percaya kepada Yesus semakin mengenal, mengasihi, dan menyerupai Kristus dalam seluruh aspek hidupnya. Pikiran, hati, tindakan. Pertumbuhan dalam Kristus juga arti di mana kita mengalami perubahan hidup secara rohani yang terarah dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini bukan pertumbuhan yang spesifik, tetapi pertumbuhan iman, karakter kita, dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah proses di mana kita semakin mengenal, mengasihi, dan menyerupai Kristus, seperti yang dikatakan Sofi tadi, seperti pohon yang sehat akan bertumbuh kalau dia disiram dan menghasilkan buah yang lebat, dan yang dikatakan kalian tadi bisa dibuat jus, manisan, atau rujak. Demikian juga dengan kita yang percaya, yang hidup dekat dengan Yesus akan menghasilkan buah baru. Ini tuh bukan tentang buah ya, anak-anak, tapi ini tentang pertumbuhan kita dalam roh. Pertumbuhan dalam Kristus berarti proses di mana seseorang yang percaya kepada Yesus semakin mengenal, mengasihi, dan menyerupai Yesus Kristus dalam seluruh aspek kehidupan, seperti pikiran kita, hati kita, tindakan yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertumbuhan dalam Kristus juga artinya adalah mengalami perubahan hidup secara rohani yang mengarah dan semakin menyerupai Yesus Kristus. Ini bukan tentang pertumbuhan fisik, tetapi pertumbuhan iman kita, karakter, dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Kan kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang pertumbuhan rohani dalam proses instan. Ada yang tahu nggak? Seperti apa itu pertumbuhan rohani dalam proses instan? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo, ada yang bisa menjawab apa sih pertumbuhan iman rohani dalam proses yang instan? Bukan instan. Saya Bu, Seperti apa? Coba Sheila jelaskan seperti apa. Seperti seorang bayi yang tumbuh menjadi anak, remaja, dan dewasa Bu. Oke, terima kasih Sheila sudah menjawab. Ada yang bisa menjawab lagi atau mau menambahkan? saya Angkat tangan. Baik, Sofi, silakan. misalnya seperti orang percaya juga mengalami proses untuk semakin mengenal dan mencerminkan Kristus ini membutuhkan waktu pembelajaran dan ketaatan diri. Baiklah, terima kasih Sofi sudah menjawab. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 ya. Pertumbuhan berarti berubah. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan yang berarti berubah? Ada yang bisa menjawab? Saya Oke, silakan. misalnya ketika kita bertumbuh dengan Kristus, hidup kita berubah menjadi lebih baik Bu. Oke, terima kasih Sofi. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Sofi, sekali lagi Sofi dijelaskan semua. dulu malas berdoa, sekarang rajin bisa Tuhan. Dulu cepat marah, Contohnya seperti itu ya? Iya. Oke. Seperti apa tadi? dulu cepat marah, sekarang belajar sabar. Oke, ada yang menambahkan? Saya Bu, Apa?
Halo. Oke. Sama dengan ibu dulu. Dulu tuh ibu egois. Sekarang ibu peduli dengan kalian dan mengajarkan kalian di sini. Dan dulu juga ibu cepat marah. Sekarang belajar sabar. Karena sudah melihat karakter kalian. Ibu sudah memahami karakter setiap anak yang ibu ajarkan. Oh, sifat dia seperti ini. Jadi ibu harus berubah sekarang karena ibu sudah menjadi seorang guru. Bukan kayak dulu lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3. Bertumbuh berarti menghasilkan buah. Oke, di sini ada yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan bertumbuh berarti menghasilkan buah. Ada yang mau menjawab atau ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya. Silakan angkat tangan. Siapa? Saya. Sophie, silakan. Pertumbuhan sama apa itu sepertinya dimaksud buah yang dimaksud adalah buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kesetiaan dan lain-lain. Dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Misalnya semakin kita bertumbuh semakin nyata buah ini dalam hidup kita. Oke, tepuk tangan untuk Sophie. Oke, bertumbuh berarti menghasilkan buah. Seperti buah yang dimaksud itu bukan buah-buahannya, tapi buah yang dimaksud itu kayak buah roh. Buah roh seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, dan kesetiaan. Seperti yang ada di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Semakin kita bertumbuh, semakin nyata buah-buah di dalam hidup kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bertumbuh berarti makin mengenal Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan bertumbuh berarti makin mengenal Tuhan? Ada yang bisa menjawab di sini? Angkat tangan. Hayo siapa? Oke, sedang memikirkan ya. Oke, tidak apa-apa. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Marcella. Oke, bertumbuh itu kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi benar-benar memiliki hubungan pribadi dengannya. Kita belajar mendengarkan suaranya lewat Alkitab, doa, dan pengalaman hidup, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Sela. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Oke. Bertumbuh berarti makin mengenal Tuhan. Yang dimaksudnya itu seperti kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita benar-benar memiliki hubungan pribadi dengannya. Kita belajar mendengarkan suaranya lewat Alkitab, doa, dan pengalaman hidup. Kita itu tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab, doa, dan pengalaman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai materi ini? Angkat tangan. Tidak ada Bu. Tidak ada. Sela, Sophie. Tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya materi kita pada hari ini. Baik Bu. Oke. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah masuk ke tujuan. Sekarang kita itu ada tanda-tanda orang yang bertumbuh dalam Kristus.
pertama itu rajin membaca Alkitab dan berdoa. Jadi kita tuh harus rajin dalam membaca Alkitab. Kalau bisa tuh pas bangun tidur atau sebelum tidur itu kita tuh harus membaca Alkitab dan berdoa. Sebelum makan, mandi, dalam perjalanan sebelum memulai perjalanan kita harus mulai dengan berdoa. Terus kita juga mau diubah oleh Tuhan dan bertobat. Seperti kita itu kalau di Katolik biasanya kan kita itu ada yang namanya pengakuan dosa, betul kan? Nah, jadi kita tuh harus mau mengubah diri, mau diubah oleh Tuhan dengan cara yaitu seperti mengaku dosa. Terus setelahnya itu ada hidup dalam kasih dan bukan kebencian. Itu kalian itu hidup itu harus saling berdampingan, jangan tiba-tiba kalian bermusuhan, tidak saling bertegur sapa, itu tidak baik. Itu bukan mencerminkan kasih, mencerminkan ajaran Tuhan Yesus ya. Terus yang selanjutnya itu semakin menyerupai karakter Kristus. Ada yang tahu nggak karakter Kristus itu seperti apa sih? Karakter Yesus itu seperti apa sih? Teladan, kasih penuh, kasih setia, Penolong, benar. Betul sekali, tenang. Jadi kita itu harus selalu menolong, mengasih, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Terus setelah itu ada terlibat dalam pelayanan komunitas iman. Seperti misalnya di gereja ada aktivitas rektor, masmur, terus ada bisdina. Kalau kalian itu bisdina nggak di sini? tidak. Kok tidak lebih? Saya sibuk. Oh, saya jarang itu. Selain itu, tapi jarang. Berarti kalian itu sudah mau melibatkan diri di dalam pelayanan dan komunitas iman. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara bertumbuh di dalam Kristus. Ada nggak bagaimana cara kita bertumbuh dalam Kristus? Silakan Sofi. Yang bertemu dalam Kristus itu kita bertemu dalam Kristus melalui hubungan yang dekat dan terus-menerus dengan Tuhan serta dengan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar sekali. Jadi kita itu cara kita bertumbuh dalam Kristus itu kita itu bertumbuh dalam Kristus melalui hubungan yang dekat dan terus-menerus dengan Tuhan. Caranya itu seperti apa? Yaitu berdoa, membaca kitab suci, terus rajin ibadah, terus gereja, bukan lingkungan, jika ada lingkungan kita harus ikut. Itu menandakan kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Terus serta dengan ketaatan dalam hidup kita sehari-hari, kita harus selalu seperti selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita dapat bertumbuh secara rohani, kita perlu melakukan beberapa langkah seperti halnya tanaman yang butuh air, cahaya dan perawatan untuk bertumbuh. Jadi kita itu seperti tanaman harus disiram oleh iman, seperti kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, agar kita itu bisa bertumbuh dalam Kristus. Seperti firman Tuhan, yaitu Alkitab adalah makanan rohani bagi orang yang percaya. Seperti kita ini orang yang percaya, berarti kita mempercayai yang namanya Alkitab. Dengan membaca dan merenungkannya setiap hari, kita belajar mengenal firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Bagaimana? Kalian paham? Apa kalian ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Terus berdoa secara teratur. Berdoa secara teratur itu adalah komunikasi langsung antara kita dengan Tuhan. Di sini kalian itu berdoa nggak sih kalau tidur? Nah, bagus, pintar sekali Sofi. Terus melalui doa kita tuh menyampaikan isi hati kita, mendengar suara Tuhan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Seperti kalau misalnya kita berdoa, kita tuh bakalan iman kita itu tidak mudah goyah, tidak mudah diuji. Mungkin memang banyak ujian, tapi kita tuh tidak mudah untuk terikut dalam ujian itu. Nah, terus hidup dalam komunitas iman. Ini pertumbuhan iman terjadi lebih kuat saat kita hidup bersama dalam komunitas yang saling mendukung, membimbing dan mengingatkan. Kalian tahu nggak sih komunitas iman itu
kasih, persekutuan doa, atau kalau pelajaran kitab. Nah, terus yang ketiga itu ada buah dari pertumbuhan rohani. Buah dari pertumbuhan rohani adalah hasil nyata dalam hidup seseorang yang terus bertumbuh dalam Kristus. Buah ini bukan buah secara fisik, melainkan sikap, karakter, dan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, buah-buah dalam Kristus itu yang pertama itu ada cinta kasih. Ibu yang bertanya, kalian itu tahu nggak sih apa itu kasih? Kasih itu perbuatan yang baik, Bu. Baik, ada lagi? Kasih itu seperti pengampunan, membantu tanpa pamrih. Baik, benar sekali. Jadi kasih itu adalah cinta sejati yang mementingkan orang lain bukan hanya diri sendiri, seperti yang dijawab Sophie dan Sheila tadi, seperti mengasihi, mengampuni, membantu tanpa pamrih. Terus yang kedua itu ada sukacita. Kalian tahu nggak sukacita itu apa? Kegembiraan hatinya datang dari Tuhan, bukan dari keadaan sedang sakit atau sedih. Oke, benar. Contohnya itu sifat kita bersyukur walaupun sedang sakit atau sedih. Benar sekali yang dikatakan Sophie tadi, itu sukacita adalah kegembiraan batin yang datang dari Tuhan, bukan dari keadaan. Yaitu contohnya kita bersyukur walaupun sedang sakit atau sedih. Terus yang ketiga itu ada damai sejahtera. Kalian tahu nggak apa itu damai sejahtera? Contohnya kalian tahu nggak? Contohnya tidak usah cemas kalau masalah datang, Bu. Baik, benar sekali Sophie. Jadi damai sejahtera itu hati yang tenang karena percaya kepada Tuhan. Contohnya seperti yang Sophie bilang tadi, tidak mudah cemas kalau masalah itu datang. Jadi kita tuh tidak boleh uring-uringan kalau masalah datang. Jadi kita tuh berani menghadapi masalah. Terus yang keempat itu ada kesabaran. Itu kemampuan untuk menunggu dan tidak cepat marah. Contohnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu, Silakan Sophie. sabar saat menghadapi orang yang sulit. Nah, sabar saat menghadapi orang yang sulit. Nah, ini benar sekali. Terus yang kelima itu ada kemurahan. Itu kayak hati yang lembut dan suka mengampuni. Contohnya seperti apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Bu. Benar sekali Sophie. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, yang selanjutnya itu ada kebaikan, berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih kasih. Contohnya seperti apa? Kalian tahu ya? Saya Apa tuh? sebagai teman tadi kita. Benar sekali, teman-teman dan tanpa diminta. Terus yang selanjutnya itu ada kesetiaan. Itu adalah taat, bisa dipercaya dan tidak mudah menyerah. Contohnya membantu orang tua. Betul sekali, membantu. Oke, ada yang tahu tidak contoh dari kesetiaan itu apa? Saya, Bu. Coba coba. Tetap percaya pada Tuhan walaupun kita tuh sedang diuji dengan keadaan sulit. Mantap, sangat benar sekali. Terus selanjutnya itu ada kelembutan. Yang ini seperti sikap rendah hati, tidak kasar atau sombong. Contohnya seperti menasihati teman dengan sopan dan sabar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang sedang marah itu kita harus mendekati dia, terus menasihatinya dengan sopan dan sabar. Kalau misalnya dia tidak masih tidak bersedia, dan masalah yang bersinar. Terus yang kesembilan itu penguasaan diri. Mampu mengendalikan emosi dan keinginan daging. Contohnya seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu, Baik Sophie. tidak ikut marah saat diejek atau menahan diri dari hal buruk, Bu. Benar. Baik, jadi dia itu harus menahan diri dari hal buruk dan tidak marah jika diejek. Oke. Nah, karena sudah selesai di sini ibu itu ada games untuk kalian ya. Nah, di sini ibu ini ada ayat Alkitab. Ibu ingin kalian itu membuat ayat Alkitab ini menjadi satu. Ini kan diangkat nih seperti berbuat apa-apa dalam aku dan aku di dalam dia, aku takut aku dan kau telah hati-hatinya, ia berbuah banyak sebab dibuat aku kamu dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, jadi ibu pengen kalian itu cari ayat Alkitabnya dan menyusunnya itu menjadi satu kata-kata yang
Bunyinya itu, akulah roh ampun dan kaulah yang nikmatinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yang berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, dalam Yohanes ini menjelaskan tentang, nah jadi penjelasan dalam Yohanes 15:5 itu yang artinya Yesus itu menyatakan bahwa Yesus itu Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kita sebagai orang percaya adalah ranting-rantingnya. Ayat ini menekankan pentingnya hubungan yang erat dengan Yesus untuk menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita. Jadi ini kita ini harus hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam Roh, hidup dalam Tuhan Yesus agar kita itu bisa menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita. Buah yang dimaksud ini seperti buah imannya. Jadi kita itu agar iman kita itu bisa lebih kuat lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus maknanya hubungan dengan Yesus itu sangat penting untuk kehidupan spiritual kita. Seperti kita itu hidup dengan Yesus itu sangat penting agar kita itu tidak mudah seperti pindah agama, tidak mudah tergoda oleh orang lain di sekitar kita. Terus tinggal di dalam Yesus dan membiarkan Dia tinggal di dalam kita memungkinkan kita untuk berbuah banyak. Jadi dengan kita percaya dengan Yesus itu, iman kita itu bisa lebih kuat lagi. Dengan kita membiarkan Yesus itu ada di dalam diri kita dan kita di dalam diri Yesus itu membuat iman kita itu menjadi lebih kuat. Terus di luar Yesus itu kita tidak dapat melakukan apa-apa yang berarti atau bermanfaat. Jadi tanpa Yesus itu, tanpa hidup dengan Yesus, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu hanya bisa hidup akan daging, bukan hidup dengan oleh roh. Jadi tanpa Yesus ada di dalam diri kita, iman kita itu tidak ada maknanya sama sekali. Terus kehidupan spiritual atau kehidupan kerohanian yang sehat itu memerlukan ketergantungan kepada Yesus sebagai penunjuk untuk hidup di dalam rohnya. Jadi kita itu harus selalu percaya kepada Yesus agar kehidupan kita itu selalu berjalan sesuai dengan keinginan Yesus seperti yang dijelaskan tadi, hidup dalam kasih. Terus apa lagi ya yang masih ingat? Pengharapan. Terus apa lagi? Kesabaran. Pengampunan. Terus kayak juga yang selalu menolong tanpa pamrih, kan? Jadi itu semua itu adalah bentuk hidup dalam Roh Kudus, hidup karena kita itu percaya akan Tuhan. Oke? Nah, baik anak-anak, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Baik, Sela, dipersilakan. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk materi yang telah diberikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan. Berkatilah kami di jalan perjalanan pulang. Semoga kami sampai dengan selamat. Hanya ini doa Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin.